Salam target bola. Timnas U22 baru saja selesai mengikuti ajang SEA Games di Kamboja kemarin. Di bawah kepelatihan Indra Safri, hasilnya sangat membanggakan. Timnas U22 kita mampu merebut medali emas untuk ketiga kalinya setelah 32 tahun lamanya kita nantikan. Setelah ajang SEA Games berlalu, tentunya Timnas U22 akan kembali disibukkan dengan jadwal padat berikutnya, yaitu kualifikasi Piala Asia U23 dan ASEAN Games 2023 di Cina. Yang jadi permasalahannya, kedua jadwal ini saling berdekatan. Dan sempat banyak juga netizen yang menanyakan siapa nantinya yang menjadi pelatih Timnas U22, Indra Safrikah atau Sintayong. Hal ini juga terjadi banyak yang menganggap jika Timnas U22 dipersiapkan untuk mengikuti kedua ajang tersebut. Kualifikasi Piala Asia U23 akan digelar pada tanggal 4-12 September 2023. Sedangkan Asia Games di Cina akan digelar pada tanggal 19 September 2023. Jika dihitung berapa hari, berjarak tidak kurang dari 10 hari saja. Bayangkan apakah bisa Timnas U22 mengikuti dua ajang sekaligus dengan pelatih maupun pemain yang sama. Jika hal ini tetap dilakukan, pastinya akan menyulitkan bagi para penggawa timnas sendiri yang hanya beristirahat beberapa hari saja. Walau info terbaru untuk cabang sepak bola ASEAN Games di Cina dimulai dari tanggal 23 September adalah sekitar waktu 2 minggu saja untuk beristirahat. Namun bukankah kita akan melakukan persiapan yang matang jika ingin mengikuti suatu ajang? Waktu 2 minggu sangatlah kurang, terlebih faktor kebugaran para pemain timnas U22 setelah mengikuti ajang kualifikasi Piala Asia U23 di awal bulan September. Nah, yang jadi pertanyaan kita, bagaimana agar kedua event ini dapat dilakukan bersama-sama? Tentunya dengan harapan menuai hasil positif. Bijaknya dan yang paling masuk akal, Timnas U22 terbagi menjadi dua tim. Namun bukan berarti skuad Timnas U22 yang kita ketahui memperkuat SEA Games kemarin harus terbagi juga. Tentunya mereka tetap menjadi satu tim di bawah kepelatihan Indra Safri. Untuk tim yang dilatih Indra Safri, baiknya untuk berkiprah di kualifikasi di Piala Asia usia 23. Karena memang mereka berumur di bawah 23 tahun hingga tahun depan. Sedangkan untuk ajang ASEAN Games di Cina, Timnas U22 akan dilatih Sintayong. Sebenarnya ajang ASEAN Games ini diikuti pemain di bawah usia 23, ditambah 3 pemain berumur di atas 23 tahun atau pemain senior. Tentunya kita ketahui hanya beda 1 tahun saja dengan tim yang dilatih Indra Safri yang berusia 22 tahun. Hal ini lebih memudahkan pelatih Sintayong memilih pemain-pemain untuk timnas dengan label timnas U23 plus 3 pemain senior. Dan kabar terbaru juga, pihak panitia ASEAN Games di Cina juga mengubah peraturan jika pemain menjadi usia 24 tahun. Hal ini disebabkan ajang ASEAN Games Cina seharusnya digelar tahun lalu. Otomatis pemain yang dipersiapkan dulu bertambah umurnya 1 tahun. Dengan dibaginya 2 pelatih dan 2 tim, maka akan mempermudah dalam persiapan mengikuti 2 event ini, dengan harapan kedua tim ini mampu tampil maksimal dan menuai hasil positif. Oke pecinta bola, fanatik bola, dan penggila bola se-Indonesia, mohon dukungannya dengan subscribe channel Target Bola. Satu dukungan kalian sangat berarti buat kami. Terima kasih.